Saudara tahu ketika engkau sedang lemah, ketika banyak persoalan sedang kita hadapi, kita sudah di titik paling terendah, ya. Ketika tantangan kita rasa terlalu besar, saya mau bilang, ada satu pintu darurat yang Tuhan kasih dengan cara yang luar biasa. Kalau kamu buka pintu darurat itu, detik itu juga kamu akan mendapatkan kelegaan. Apa pintu darurat itu? Menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Jadi ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang banyak persoalan, ketika engkau sedang menangis karena banyak tantangan, pintu daruratnya ingat ya, cepat-cepat duduk di kaki Tuhan, berdoa, menangis, menyembah Tuhan, ada kekuatan baru. Amin. Dan orang-orang yang terbiasa duduk di kaki Tuhan, melatih diri, dia tidak akan kelelahan ketika nyembah. Itu sebabnya setiap minggu saya selalu minta untuk jangan terburu-buru. Jam itu tidak seharusnya dia ngikat kita. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus bekerja juga itu tertib. Ya. Jam itu sebenarnya bukan patokan dan kita harus pokoknya jam sekian lewat sekian dan sudah stop. Nggak bisa. Ya. Semua pastikan datang di ruangan ini kau harus nikmati sampai selesai. Jadi saya mau bilang, kita yang pegang handphone di dalam ruangan, apalagi kalau sambil nyembah, saya buka Alkitab tadi karena Tuhan sedang bicara sesuatu yang baru, makanya saya tanggalkan PowerPoint-nya dan saya lihat yang baru yang sedang Tuhan katakan, bukan sedang WA. Ya, dan semua yang duduk di sini saya tidak bisa kontrol satu persatu, tapi semua yang sedang lihat, jangan WA atau Facebook atau apapun. Pastikan kau sedang buka dan baca Alkitab. Amin. Saya mau melatih jemaat Tuhan bahwa setiap hari itu kita harus serius di dalam ibadah. Amin. Ya. Sebenarnya hari-hari ini keseriusan umat Tuhan dalam ibadah itu makin berkurang. Karena kita makin gampang bawa Alkitab juga kan cuma handphone. Pada saat kita sedang buka Alkitab itu banyak sekali cobaan datang, kita ke distract. Tiba-tiba WA masuk jendela di atas, kita udah baca pesannya. Ya, kita akan terpengaruh untuk buka dan ikut. Ya, akhirnya pikiran kita bercabang kemana-mana, kita tidak fokus. Ya, kita ingat perjanjian lama, orang mau membaca Alkitab ketika gulungan itu dibuka, seharusnya segenap jemaat yang ada di situ tunduk sampai sujud kalau di bawah sana untuk menghargai kebenaran ilahi. Ada satu peristiwa ketika seorang anak muda mendengar khotbah yang begitu lama, dia mengantuk, dia jatuh dari jendela dan langsung mati di bawah sana. Tapi anugerah Tuhan, dia bisa dibangkitkan, dia bisa bangun, masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Hari-hari ini kita punya waktu cuma 2 jam di rumah Tuhan. Ya, kenapa 2 jam itu kita kelelahan? Ya, menyembah sedikit, angkat tangan sedikit, kita rasa capek, bosan, kita rasa lelah, ya karena roh kita belum terbiasa. Jadi kita karena sedang berbicara tentang Roh Kudus, saya mau menghimbau semua orang harus ada aktivitas membangun manusia rohnya. Dengan cara apa? Pulang rajin doa, rajin menyembah Tuhan, baca Alkitab serindu-rindunya, buka dan baca setiap hari. Amin. Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan ketika kita ada dalam rumah Tuhan, suka meresponi. Ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika kita dengar satu kalimat, ya, walaupun itu belum terjadi, itu nggak mungkin. Karena apa? Itu terlalu besar, itu terlalu ajaib. Saya cuma biasa, sekolah teologi yang biasa, yang hanya standar, bukan STT yang terkenal. Oh, semuanya seperti biasa-biasa. Saya masih muda, saya cuma tinggal di kontrakan, saya jauh dari kata yang dahsyat-dahsyat, wow, hamba Tuhan besar. Tapi saya mau bilang, kalau engkau membangun manusia rohmu, kalau engkau terbiasa meresponi, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan itu bodoh amat, ketika engkau dengarkan itu sesuai dengan yang kau mau atau tidak. Tetapi ketika engkau mendengarkan dan itu ilahi dari Tuhan, lalu engkau katakan, yes, amin, jadilah padaku seperti apa yang kau mau. Saya percaya saat itu juga engkau sedang diubah oleh Tuhan. Amin. Dan ketika kita mendengar dan selalu berusaha meresponi, roh kita sedang terdidik untuk ikut kegerakan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan ketika pulang menghadapi banyak sekali persoalan dalam kehidupan sana, kau tidak akan habis ditelan oleh persoalan itu. Tapi ada satu kegairahan yang mendidih di dalam hati. Roh Kudus akan mengingatkan setiap perkataan-perkataan yang kau dengar dari setiap khotbah di tempat ini. Ketika kau sedang lemah, ketika kau sedang sakit, dan Roh Kudus akan mengingatkan bahwa Dialah Allah penyembuh. Bangkit dari tempat tidur dan perkatakan, aku disembuhkan. Saya percaya ada kuasa yang akan membangunkan dan menyegarkan engkau dalam setiap kondisi
kondisi sakitmu. Dan banyak sekali janji-janji Tuhan. Jadi hari ini kalau dengarkan firman Tuhan, ya jangan cuma lihat jam. Saya saja yang bisa lihat jam. Yang lain gak boleh. Waktu sedang dengar khotbah, semua harus antusias. Amin. Amin. Ya, bukan supaya rame. Kalau rame, ya. Bukan supaya rame, bukan. Saya rindu semua mau antusias. Rohmu terbangun dari tempat ini. Jadi minggu depan nyembahnya lebih dahsyat lagi. Amin. Minggu lalu kita sedikit saja yang hadir. Jeden itu bisa didiamkan nggak? Duduk diam ya, tenang ya, Jeden. Ya, jangan bicara. Dengar mami yang bicara. Minggu lalu kita tidak banyak orang, tapi atmosfernya juga sangat luar biasa. Jadi saya ingin itu terjaga. Ya, makanya kalau masuk gereja sampai di sini udah nggak usah gosip. Nggak usah cerita macem-macem yang mau membuat rusak suasananya. Ya, persis buka pintu gereja masuk duduk di sini sudah mulai jaga semuanya. Pikirannya semua mulai dijaga. Ya, nggak usah lihat sepatunya kok begitu jorok, sikat tadi sepatunya. Nggak usah buka mata dan perhatikan yang begitu-begitu, nggak ada di sini. Iya kan? Nggak usah. Kita mau fokus dengan Tuhan. 2 jam ini harusnya berkualitas. Yang setuju katakan amin. Oke, melanjut firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Ada masa-masa di mana murid-murid itu menjadi lemah, khawatir, bingung. Karena apa? Orang yang selama ini mereka puja, orang yang selama ini ada menemani mereka, bikin mujizat, kasih makan mereka, kasih kekuatan mereka. Pokoknya apapun yang terjadi, dia ada di depan untuk nolong. Dan tiba-tiba sumber kekuatan yang kita andalkan ini tiba-tiba gak ada. Ya. Dan tiba-tiba dia pergi di hadapan mereka semua, dia naik dengan kereta awan, dia langsung hilang di hadapan mereka. Oh, pulang dengan janji yang besar. Tuhan bilang apa? Pulang jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Murid-murid memang harus dijanji seperti itu. Kita kadang harus begitu, harus ada peraturan yang mengikat. Ya, hari Minggu udah gak usah kemana-mana, datang ibadah. Ya, di ibadah kau akan diberkati. Tuhan bilang gak usah tinggalkan Yerusalem. Ya, duduk. Tidak lama lagi. Ini satu pasal sebelumnya. Kisah Para Rasul 1, saudara bisa baca satu pasal sebelumnya. Ayat 4, Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, duduk dan nanti di sana. Tidak lama lagi aku akan kirimkan penolong. Dan mereka pada saat itu belum ngerti apa ini yang dijanjikan. Penolong ini maksudnya dia datang dengan wujud yang lain. Penolong ini maksudnya dia kirim sesuatu. Sesuatu itu dalam bentuk apa? Tidak ada yang tahu bagaimana wujud dari Roh Kudus itu. Gak ada orang berpikir sampai ke situ bagaimana roh itu bisa ada, bisa nyata. Tidak ada siapapun memikirkannya. Jadi dalam kebingungan mereka cuma kumpul saja. Ya, dan di saat semua kumpul sesuatu yang besar terjadi. Tuhan gak bilang kapan dia curahkan. Pulang minggu depan saya kasih penolong. Ya, tepat hari Senin jam 3 saya kasih penolong. Saya rasa hari lain gak ada orang. Hari Senin mulai jam 1 baru orang ngumpul. Siap-siap karena jam 3 penolong akan datang. Ya kan? Biasa kita manusia begitu. Tapi dia tidak bilang kapan itu datang. Dia cuma bilang pulang dan tunggu. Dan apa yang terjadi? Penggenapannya terjadi. Di dalam penantian itu Rohnya bekerja dengan luar biasa, mengubahkan hidup mereka semua. Ada sekitar 4 poin atau 3 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga saya sampaikan cepat saja saudara. Semakin amennya kencang, cepat juga saya amen. Kalau saudara diam-diam di situ tandanya belum ngerti, saya tambah 9 poin. Apa yang bisa kita pelajari di hari Pentakosta? Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan saat umat Tuhan sehati. Amin. Jadi kalau masih bercabang-cabang di sini, ya, semua pakai baju hitam tanda melayani, tapi hati masih suka marah-marah, ngomongin, gosipin orang di belakang sana. Bagaimana mau dahsyat? Roh Kudus tidak akan bekerja kepada orang-orang yang tidak sehati. Ya, masalahnya mereka kumpul
Dan janji hanya bisa digenapi bagi orang-orang dalam persekutuan yang sehati. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus akan dicurahkan, akan bekerja dengan tidak terbatas bagi orang-orang yang sehati. Makanya tidak heran kita lihat gereja mula-mula. Hari Pentakosta adalah hari terbentuknya gereja. Jadi gereja mulai ada pada saat apa? Pada saat Pentakosta. Tuhan itu tidak iseng-iseng, sudah Pentakosta hari Minggu aja. Enggak. Dan saudara tahu, Pentakosta itu bertepatan dengan hari di mana Tuhan kasih 10 hukum Taurat kepada Musa. Event-event itu semua tepat waktunya. Jadi pada saat hari-hari raya itu orang ingat, orang Israel itu tepat pada hari-hari raya mereka. Makanya pada saat itu berkumpullah orang saleh dari seluruh dunia datang berkumpul di Yerusalem. Dan Tuhan memakai momentum, Tuhan suka ketika orang sedang kumpul banyak dan dia menyatakan kuasanya. Ya? Dia menyatakan kuasanya, lawatan turun langit. Tapi masalahnya kalau orang kumpul banyak itu kuasa Tuhan susah dinyatakan karena apa? Ada 100 konsep. Dan masalahnya semua orang sama-sama pintar. Semua orang sama-sama jagoan. Bicara firman semua orang sama-sama tahu, udah katam dari sekolah minggu. Ya kan? Saya beberapa kali bilang biasa siswa teologi itu dia duduk terus dia lihat ekspositori apa topikal atau apa nih, gitu kan? Saya sudah biasa dengar ilustrasi itu pasti dipakai semua pembicara. Semakin pintar ya, semakin banyak belajar ya, semakin kuat roh penghakiman. Bagaimana Tuhan mau bekerja bicara? Oleh sebab itu semua yang datang harus merendahkan diri serendah-rendahnya, harus tunduk pada kedaulatan Tuhan, harus satukan isi kepalanya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, baru siap ditaburkan firman. Amin. Kalau enggak, persis dia jadwal khotbah, kakak Siti enggak masuk. Kalau Ibu Eni khotbah masuk. Kan itu nggak boleh ya. Jangan ini semua orang Tuhan bicara dengan cara masing-masing lewat semua orang. Tuhan bisa bicara dengan konsep lain untuk Siti dan saya menghargai itu. Saya juga duduk dan diberkati. Dan saudara kalau punya roh yang antusias sama, mau Siti, mau Amner, mau Ibu Eni, mau Miss Devi, semua luar biasa. Amin. Jadi intinya adalah bagaimana menyatukan konsep itu, bagaimana bisa sehati ketika semua orang duduk bersama di sini. Tidak ada sehati, saya pikir. Ya, belum tentu semua sama-sama yang tersenyum lihat saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Bisa saja saudara sementara koreksi di dalam hati apa yang sedang disampaikan. Apa dia lagi marah-marah? Saudara mau dipenuhi Roh Kudus, mari sehati. Ya, kadang ada momen di mana kita harus belajar merendahkan hati, mendengar masukan dari Tuhan. Ya, ketika semua lagi keluar tanduk, jangan semuanya sama-sama keluar tanduk. Harus ada 1-2 yang bisa jadi rem, duduk mendengarkan. Saya mau bilang, makanya firman Tuhan yang lebih baik banyak dengar daripada banyak bicara. Tenang dulu, dengar baik-baik, pikir, jangan cepat merespon. Ketika kita dengar langsung kita marah, ada banyak kesalahan dan dosa di sana. Ya, bagaimana berusaha sehati. Semakin banyak waktu bersama, makin banyak kesehatian di sana. Ya, jadi saya rindu kita sudah sama-sama. Ya, kalau ada kesempatan untuk doa itu perlu. Walaupun kita kebanyakan doa lewat Zoom, doa lewat WhatsApp group, ya. Ada waktu kesempatan untuk doa. Saya sangat menghargai Ibu Nova. Ketika dia tidak bisa doa, dia kasih kabar. Bu Heni, saya tidak bisa ikut karena saya lagi doa di ini. Ya, kita harus doa. Ada kesempatan, karena disitulah kita punya kesatuan emosional. Kita akan semakin terikat satu sama lain, akan semakin sayang, akan semakin mengerti. Oh, teman saya ini sangguin, mulutnya ceplos-ceplos. Jadi kalau orang tipe begini, saya harus menghadapi dia dengan cara seperti ini. Orang tipe begini gak setia. Hari ini dia senyum, besok dia akan cerita saya di belakang. Nah, jadi ketika berhadapan dengan dia, oh saya sudah tahu. Jadi kalau dia sering cerita saya di belakang, oh gak apa-apa. Itu memang tabiat dia. Tapi akan saya robah dia pelan-pelan. Bagaimana kalau sudah tidak bisa lagi dirubah? Apa
apa kita buang dia? Iya kan? Mari saya mau bilang, ketika kita ada waktu bersama, saya selalu belajar mengajarkan saudara besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Untuk sehati itu tidak gampang. Bisa tinggal sama-sama satu kamar, tapi belum tentu sehati, dan itu susah. Dan menjadi hamba Tuhan juga bukan perkara yang gampang. Makanya kita semua menjadi pendeta ini jangan suka sensitif, jangan suka gampang sensitif. Karena apa? Kita tidak sedang memimpin orang-orang sekuler yang kalau salah pecat dia. Gampang kan? Gak usah kasih pesangon, pecat aja. Ya. Tapi di sini tidak bisa. Kita sedang mengubahkan semua orang, membuat mereka mau jadi sehati, dan itu memang perkara yang sulit. Tapi saya mau bilang, di dalam kesehatian Roh Kudus tercurah dengan luar biasa. Ketika jemaat mula-mula mereka hidup dengan sehati, mereka saling mengasihi, satu punya harta itu milik bersama. Kita kasih 5.000 saja diomongin 3 bulan. Bukan udah kasih 5.000 3 bulan lalu lupa. Padahal jemaat mula-mula jual semuanya, datang dan berbagi. Dan firman Tuhan berkata kurun waktu yang sesingkat-singkatnya, oh mereka bertambah dari puluhan menjadi ratusan, menjadi ribuan. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Injil dinyatakan dengan luar biasa di dalam orang-orang yang sehati, sepikir, maju bersama bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya jemaat di tempat ini akan lebih berkembang jika kita mau sehati. Yes. Karena Bapak Stevie yesnya kencang, saya percaya semua sudah mengerti. Ya, jangan hanya datang ibadah secara fisik, datang dengan hati yang rindu dan belajar membangun kesatuan tubuh Kristus. Amin. Disinilah kita belajar saling menghargai. Tetap kembali ke laptop, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya, meski lihat dia rasanya pengen cekek, saya mau bilang begini, ya, sebenarnya pengampunan yang terbaik adalah bukan melupakan. Bukan sudah kalau lupakan itu tidak akan mungkin. Ya, namanya manusia dia akan ingat 7 turunan, kan dia bilang begitu, 7 turunan. Ada yang saking marah bukan 7, 10 turunan akan ku ingat kau. Wah, lama. Pengampunan yang terbaik adalah meskipun kau tidak lupa, tapi kau bisa tersenyum, ya, dan berdamai dengan semua. Untuk mau sehati memang tidak gampang, ya, tapi kita mau belajar sama-sama. Di dalam proses menjadi sehati kita tidak sampai berdarah-darah seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, tidak sampai harus disalibkan kan, belum sampai berdarah-darah. Jadi nggak apa-apa lah, ya, belajar untuknya sudah. Ya, tapi bagaimana kalau dia kambuh terus, Bu Heni? Ya, ya. Kita udah kasih dia kesempatan, tapi dia begitu lagi, bukan 7 kali 7 kali 7 kali 100 kali. Ya, dia lebih jahat lagi. Kita sudah kasih kesempatan, dia begitu terus. Saya mau bilang, disitulah ajang kita untuk belajar. Ya, memang Tuhan kasih dia spesial untuk supaya apa? Di sanalah engkau dimurnikan. Kalau tidak ada dia, engkau nggak murni. Ya, Mas, kalau nggak murni nggak mahal. Iya kan? Semakin murni semakin mahal, promosi cepat datang. Mau duduk biasa-biasa aja begitu aja, apa mau cepat dipromosi? Mau cepat dipromosi ya sudah, hadapi dengan sukacita. Ya, pokoknya apapun itu kita mau belajar dari satu hati. Amin. Sehati artinya ada banyak hati di sini, tapi kita satukan. Ya, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bagaimana mau bergandeng tangan kalau nggak sehati? Ya, jadi saya selalu bilang, pokoknya apapun yang mau terjadi dengan retreat, semua harus dukung itu. Karena apa? Miss Devi adalah ketua panitia. Kita sehati karena kita mencintai, mengasihi Miss Devi, dan kita akan dukung supaya acaranya berjalan dengan sukses. Amin. Jadi sampai masih marah-marah kamu itu ikut. Ya, benar. Saya doa semua diberkati, anak-anak muda diberkati. 200.000 itu kecil bagi Tuhan. Ya, kita akan dukung Miss Devi. Miss Devi akan berhasil dalam retreat kali ini. Ya, kalau retreat nggak usah diterima Miss Devi. Oke, saudara sudah mengerti yang pertama harus apa? Sehati. Orang sehati akan penuh dengan
urapan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus datang dengan kuasa. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, angin bicara tentang kuasa dan gerakan Allah. Ya, kedatangan Tuhan itu kalau kita baca Tuhan tuh kreatif, bervariasi. Ya, banyak kali perjanjian lama dia datang dalam awan-awan. Ada yang dia datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Ya, yang pelan-pelan dan dia datang dan dia bicara. Ada yang dia datang dengan tiupan angin kencang sampai semua orang yang ada di Yerusalem mendengar betapa dahsyatnya tiupan angin kencang itu. Mereka datang berbondong-bondong di situ untuk menyaksikan. Ini tornado, angin puting beliung atau apa yang terjadi? Ya, dan di tengah-tengah tiupan angin keras, mereka melihat tanda-tanda ajaib itu terjadi. Lawatan Allah bekerja. Saya mau bilang, lawatan Tuhan bekerja bukan tentang bagaimana cara datangnya. Kan biasa kita perhatikan itu. Lewat siapa, hamba Tuhan mana yang altar call? No, bukan tentang itu. Pastikan dengan cara apapun, tapi ketika dia datang ada kuasa yang menyertai. Amin. Itu sebabnya kita harus serius dalam setiap ibadah-ibadah kita. Karena kalau kita yakin dalam ibadah, ketika kita menyanyi menyembah Dia, ketika kita berseru memanggil nama Dia, dan kita percaya Dia hadir dalam ibadah kita, ada kuasa yang besar menyertai. Makanya saya bilang setiap orang yang rajin beribadah seharusnya hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Karena ketika Tuhan datang dan melawat dia, hidupnya pasti memang berbeda. Orang yang setia beribadah, Tuhan memberkati roti, makanan, air, minuman. Tuhan menjauhkan penyakit dari antara tubuh, membela kau dengan serius. Yang baju hitam mau mati pun kau harus mati oleh Tuhan, tetap datang, ya kan? Ya nggak? Apa sakit ibu nggak datang? Jangan dong datang. Nggak ada alasan ibu saya sakit nggak datang. Ibu hujan saya nggak datang, suruh dia berhenti, datang. Kalau dia nggak berhenti juga kan ada jas hujan, ada payung, datang. Ya kan? Amin. Amin. Ya, Roh Kudus datang disertai dengan kuasa. Dan kuasa ini dibutuhkan oleh semua orang percaya. Bagaimana bisa kita hidup tanpa kuasa Tuhan? Ketika kita hidup tanpa kuasa Tuhan, pelayanan jadi kering. Engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Untuk apa? Menyanyi sampai mulut berbusa, sampai habis nafas di tenggorokan, tetap tidak terjadi sesuatu. Tetapi ketika engkau bernyanyi disertai kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, walaupun cuma nyanyi fals-fals, tetap Tuhan lawat saja. Ya kan? Jadi gak apa-apa, Bapak Stevi singa gak masalah. Bapak Stevi dengan Kakak Siti tidak masalah. Yang penting kalau Bapak Stevi dan Kakak Siti yang singa, yang penting WL-nya Miss Devi. Supaya ketika mereka tarik ke kiri dan ke kiri, ya Miss Devi tarik bawa ke kanan. Begitu. Ya, kuasa Allah membutuhkan pelayanan kita berjalan dengan luar biasa. Jadi bukan karena hikmat dan kepintaran, saya mau bilang, semua anak-anak Tuhan yang sedang belajar di sekolah teologi, kau harus terbenam dalam hadirat Tuhan, baru engkau bisa melayani dan dipromosikan dengan dahsyat. Berkali-kali saya bilang, hamba Tuhan di Indonesia ini banyak bro, banyak. Kakak, ya banyak sekali. Hamba Tuhan yang besar banyak, bukan besar badannya, namanya termasyhur. Seluruh hamba-hamba Tuhan Indonesia yang nama terkenal di seluruh dunia banyak. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, manifestasi kuasa Allah lewat hidup mereka luar biasa. Sekali angkat tangan banyak orang menikmati laut. Banyak. Siapa kita? Kamu. Ya, apalagi sekolah di CSM. Jauh sekali, pokoknya jatahnya di mana? Pokoknya jauh. Dia naik jauh banget. Ujung paling dalam. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan berkarya dari Ciseeng. Dan saya mau bilang hari ini bisa terjadi dari Ciseeng sampai ke bangsa-bangsa. Amin, amin, yes. Saya juga, ya, saya juga cuma dari Kudus.
juga dari kudus sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Yang diandalkan adalah kepintaranmu bukan, tapi kuasa Tuhan. Jadi semua kita membutuhkan kuasa itu. Amin. Ya. Jangan bilang, aduh ibu saya begini saja, saya begini saja. Jangan banyak alasan. Duduk di kaki Tuhan, terbenam lebih dalam, masuk ruang Maha Kudus. Ketika engkau dipenuhi kuasa, promosi datang dengan sendirinya. Tapi saya nggak kuat doa lama-lama karena tidak ada kuasa. Maka doamu adalah rutinitas. Orang Kristen butuh kuasa, penyertaan Tuhan supaya apa? Doanya menyala-nyala bagi Tuhan. Ada kerinduan yang besar. Kalau tidak doa, tidak bisa tidur dengan pulas. Kalau tidak baca Alkitab, tidak bisa makan dengan nyaman. Seharusnya itu terjadi bagi semua orang percaya. Tapi sekarang kalau kau tidur dengan pulas tanpa doa, kau makan dengan lahap tanpa doa, engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Semua kita butuh kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Iman jadi lemah kalau nggak ada kuasanya menyertai. Sedikit-sedikit dengan bunuh diri, sedikit-sedikit dengan cari tali. Jangan. Itu karena apa? Nggak ada kuasa menyertai. Cari Tuhan bukan cari tali. Tapi kalau kuasanya bekerja dalam kita, hati yang dingin kembali menyala. Amin. Iya, biar jauh sampai di mana, biar tadi ada gerimis, tetap noda manis datang cari Tuhan. Semoga minggu depan juga. Setiap ada kesempatan datang ibadah, ya. Pelan-pelan ini luar biasa. Kakak Uteng datang dari Keranji, ya, mereka juga melayani pagi, tapi datang melayani dengan luar biasa. Karena apa? Saya percaya ada gerakan kuasa Allah dalam mereka. Amin. Naik kereta capek-capek nggak apa-apa. Pokoknya terjadi sesuatu, gerbong pasti aman. Bukan soal gerbong depan, belakang, tengah. Kau di mana saja, kalau ada kuasa menyertai pasti selamat. Amin. Saya selalu mengimani kuasa Allah ini dan membuat saya selalu merasa hebat, merasa besar, merasa dalam setiap perjalanan saya pasti ada kemenangan, keberhasilan, ada kesuksesan dan lain-lain. Saya selalu merasa kuasanya yang menyertai itu besar, dan itu bikin saya semangat dalam setiap perjalanan. Saya masuk di sebuah toko, saya berdiri agak lama, dan karena saya merasa penyertaan Allah besar, saya percaya kalau saya berdiri sedikit lama pasti toko ini laris manis. Saya naik satu angkot dan angkot itu kosong, sepi dan tidak ada orang, sepertinya dalam perjalanan nggak ada orang. Tapi ketika saya duduk di sana, saya percaya karena ada kuasa Allah di dalam saya. Duduk di situ, itu angkot akan penuh. Kita adalah magnet bagi semua berkat bangsa-bangsa akan datang pada kita. Amin. Katakan amin supaya engkau diberkati. Afirmasi untuk dirimu. Banyak-banyak ngomong begitu supaya alam bawah sadar penuh dengan hal itu. Amin. Amin. Oh, ada di mana tempat itu akan jadi berkat. Oh, naik satu kendaraan tidak akan ada kecelakaan karena ada kamu di dalamnya. Itu kalau kamu jalan dengan kuasa. Tapi kalau nggak punya kuasa jangan ngomong kosong. Kalau duduk di gerbong belakang pun harusnya tadi di depan yang jelas. Tuhan kejar kau, dia belakang sana. Iya kan? Jadi mari penuhilah hidup, duduk tenggelam di kaki Tuhan, masuk lebih dalam. Kuasa Allah menyertai hidup pasti luar biasa. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus memenuhi semua orang. Semua orang yang ada pada saat itu dipenuhi. Jadi saya mau bilang bahwa Tuhan itu rindu untuk semua orang dilawat. Tuhan tidak pilih-pilih. Bahkan firman Tuhan berkata nanti di akhir zaman, artinya sekarang kita ini Tuhan mau melawat anak muda, orang tua, teruna-teruna, anak-anak tanggung, remaja-remaja, anak-anak yang baru lahir. Di mulut bayi-bayi akan kutaruh pujian. Tuhan mau melawat semua orang, Tuhan mau pakai semua orang. Pernah kau lihat anak kecil seperti Jeda dan dia bisa berkhotbah? Ya, pernah lihat? Jangan cuma lihat anak kecil yang berdoa, Tuhan Yesus lu kenal Veronica kok.
Itu anak zaman sekarang, Gen Alpha yang luar biasa. Hanya Veronica yang diingat. Makanya anak-anak ditanamkan kebenaran supaya dia tidak cuma ingat Veronica. Di sini tidak ada Veronica tapi ada Kakak Ika. Apakah Kakak Ika namamu Veronica? Bukan. Bukan. Ya. Tuhan itu mau melawat semua orang. Tuhan rindu semua orang mengalami jamahan. Tuhan tidak pilih-pilih orang, cuma pakai pendeta, tidak. Tuhan mau semua kita yang ada di sini dilawat olehnya, dipenuhi olehnya. Yang setuju katakan amin. Ya, kemarin saya lihat di saya scroll, saya lihat, saya jadi ingat yang pernah saya saksikan di gereja, teman saya, ya, yang dulu kalau saya khotbah di depan, udah lama ya. Waktu saya khotbah dia selalu duduk di belakang, di asisten rumah tangga. Dia duduk di kursi paling belakang sambil menangis. Saya lihat, ini dia persoalan besar atau apa ya? Jadi habis khotbah saya datang samperin dia, kakak kenapa tadi nangis? Ya, ada yang mau didoakan? Enggak bu, saya bukan ada persoalan. Tangisan saya rindu seperti ibu. Saya rindu suatu saat Tuhan pakai saya seperti Ibu Heni. Saya rindu suatu saat saya juga bisa sampaikan firman Tuhan seperti itu. Saya bilang oke, mulai dari kerinduan, tidak ada masalah. Jangan bilang saya cuma asisten rumah tangga. Mana bisa Tuhan pakai saya sedahsyat ibu di depan. Tuhan bisa pakai kamu bahkan lebih dahsyat dari saya. Dan satu saat saya buka pesan dan saya lihat dia sedang mendoakan Indonesia dengan helikopter. Dia doa pagi. Asisten rumah tangga. Dia pergi di Israel, saya belum pergi. Ya, kemarin mereka nyanyi di pesawat mendoakan Indonesia, saya nggak ada di situ. Ya, luar biasa bukan? Jangan pikir kau cuma biasa sederhana, kau hanya yang masih kurang. Jangan. Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat untuk semua orang. Asal ada kerinduan, Tuhan bisa pakai saudara jauh lebih dahsyat dari saya. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan punya rindu semua orang dilawat. Ya, amin. Ya, aminnya udah mulai sayang. Jadi saya tutup cepat sudah. Poin yang keempat, setidaknya saya setengah jam. Poin keempat, Roh Kudus membuat orang percaya menjadi saksi. Ya, jadi Dia datang penuhi kita dengan kuasanya untuk apa? Kuasa itu ada, dicurahkan, dikasih ke kita. Untuk apa kuasa itu? Untuk kita jadi saksi. Bukan saksi dusta. Ya, jadi saksi. Hari-hari ini makin berasa nggak? Mulut makin susah untuk bersaksi. Hari-hari ini semua orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tidak, langsung ke belakang. Kita punya guru sekolah minggu mana? Kakak Siti. Hari ini firman untukmu. Roh Kudus turun untuk kita jadi saksi. Mulai dari sekarang Kakak Siti harus punya waktu, harus berdoa jauh lebih dalam untuk anak sekolah minggu. Amin. Jadi yang tidak mondar-mandir di sini. Setidaknya mulai bulan-bulan depan sudah ada anak sekolah minggu 4-5 orang. Supaya dia mau duduk belajar firman sesuai dengan umur dia. Lalu ibu-ibu dan nona-nona dan kakak-kakak di sini bisa fokus dengan, ya, kita mau percaya, kita mau bersyukur karena Tuhan baik untuk kita, tapi kita mau mulai dari diri kita untuk orang lain. Jangan terlalu pikir kita sendiri. Kalau cuma sibuk dengan diri sendiri, untuk apa kuasa itu diberikan? Minggu lalu saya ingatkan saudara ketika Tuhan mau terangkat ke surga, satu-satunya warisan yang Tuhan kasih yaitu amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum Tuhan kasih amanat agung, Dia bilang segala kuasa yang ada di langit dan di bumi, yang ada di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Lalu Dia berikan amanat agung, karena itu pergilah jadi buatlah segala bangsa jadi muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka dan ketahuilah
Artinya semua kuasa yang ada di surga dan di bumi itu menyertai kamu. Supaya apa? Supaya kamu jadi saksi. Supaya kamu pergi dan beritakan tadi. Supaya kamu ajarkan dan baptiskan. Jadi kuasa itu akan berlaku kalau kita bersaksi. Kalau kita tidak bersaksi, kamu mau lihat manifestasi kuasa Tuhan di mana? Nggak ada. Kalau mau lihat manifestasi kuasa Tuhan, bersaksi mulai dari sekarang. Yang setuju katakan amin. Amin. Belajar, berdoa. Adakah saudara yang belum terima Yesus, doakan dia. Atau sudah terima Yesus, ibu ini lahir di gereja, tapi belum tentu. Bisa jadi cuma KTP, sedang mati secara rohani. Kita anak-anak perantau, saya bilang kamu dahsyat di sini, tapi kita nggak tahu kita punya keluarga di daerah masing-masing. Doakanlah mereka. Kalau Tuhan pakai kamu dengan hebat, kalau Tuhan berjumpa secara pribadi denganmu, seharusnya Tuhan juga berjumpa dengan mereka. Doakan tangisi itu dari sekarang. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah sekarang bersaksi. Saya suka Ii. Selalu bersaksi. Ambil jolonat, bersaksi dulu. Yang datang, semua orang yang datang dia bilang, gereja dong, gereja gua tuh depan. Ya, jadi semua orang di TK Merino tuh tahu di sini ada gereja. Karena apa? Ini luar biasa. Ya, Ii nggak bilang lu kenal Veronica kok, tidak. Ii bilang itu GBI Hope. Ya, gereja gua itu gerejanya Mami Jeden, masuk dong, datang ya. Semua guru-guru, semua sampai suster-suster yang antar dia bilang, "Pak, datang ya." Ya, ngikut ya, masuk ya. Ya, itu semangat bersaksi. Kan sebenarnya bersaksi itu segampang itu. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana formulanya. Mau ngomong apa ke orang tuh mulai dari mana? Ya. Saya mau bilang, seperti saudara makan nasi padang di depan sana enak, di sana di depan sana tuh enak, dan ketika orang lagi kelaparan, orang tadi mau makan di mana, kau akan bilang mau cari yang paling murah apa paling mahal? Kalau paling murah nih ada hisannya di sini, satu paket 15.000 kan? Gampang kan? Begitu juga dengan bersaksi. Makanya Tuhan sebelum ikut dia, dan dia bilang nggak, aku nggak kenal dia, ya. Tapi seorang yang seperti itu bisa Tuhan ubahkan. Dia bisa menjadi saksi. Dia luar biasa. Semua murid-murid itu sebenarnya mereka penakut, tapi Tuhan ubahkan mereka. Pada akhirnya semua, bahkan mati pun tidak ada yang takut. Dan murid-murid itu semua berakhir dalam kesedihan karena semua mati dengan cara yang mengerikan. Ya, satu-satunya murid yang tidak mati dengan cara mengerikan hanya Yohanes, dibuang saja di kota. Digoreng lalu diangkat dibuang ke sana. Ya, sisa lain, ya, Thomas di India ditombaki, ditarik sampai mati. Ya, yang lain Tuhan Yesus salibkannya begini. Kemarin saya baca ada seorang yang bawa motor, dia tulis di baju dia di situ, "Jangan salib saya Muslim." Jangan milih begitu, ya. Dia terus kepala di bawah, kaki di atas. Dan dia seorang penakut sampai rela mati. Saya mau bilang di sini, kita jangankan mau rela mati, hanya mau bilang ke tetangga Tuhan Yesus baik aja susah, ya kan? Sekedar mau doa, saya bilang justru orang-orang yang sekarat itu, kok doain mereka rela. Mau doain dengan cara apa? Saya udah gak apa-apa, saya udah pasrah. Pokoknya doain dengan cara apa aja, yang penting kalau saya sembuh, mas saya bersyukur. Nah begitu, itu kesempatan. Apakah kita harus berdoa supaya semua orang sekarat supaya kita bisa datang mendoakan mereka? Cari, saya mau bilang, kalian pelayan-pelayan, kalau kalian mau jadi dahsyat mendoakan orang sakit, latihan. Semakin serius dan banyak latihan mendoakan orang sakit, kalian akan semakin dipakai di bidang itu. Amin. Amin. Ya, semakin kalian ketika lihat orang sakit hati menggebu-gebu pengen doain, dan kalian latihan terus-menerus, mulai dari cuma batuk flu, mulai dari cuma sakit biasa, mulai dari cuma radang, mulai dari cuma asam lambung sampai pingsan. Ya berikut-berikut bisa lebih. Tiba-tiba orang kanker kau bisa sembuhkan, orang lumpuh kau bikin jalan. Dan kalau sudah sampai di level itu, kamu pasti akan berani untuk bangunkan orang mati.
Semua itu harus dimulai dari batuk flu dulu. Tapi batuk flu saja kamu takut mau mendoakan nanti sembuh nggak? Bagaimana mau mendoakan orang yang serangan jantung? Iya kan? Mulai dari sekarang latihan. Ya, jangan cuma latihan WL saja, jangan. Melayani itu banyak, besar, wadah besar, kapasitas besar, hal-hal yang akan kita lakukan karena dunia tunggu semuanya itu. Jadi kita latihan menyembuhkan diri. Amin. 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 Jangan pingsan lagi Siti. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.